Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai turnover intention. Did you know? Turnover intention adalah salah satu sinyal paling awal bahwa karyawan mungkin akan resign. Ketika dibiarkan, turnover bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan organisasi. Contohnya, dari penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa turnover intention menyebabkan yang pertama, biaya rekrutmen dan pelatihan yang tinggi, 2, turunnya produktivitas tim, dan 3, hilangnya pengetahuan dan pengalaman kerja. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk 1. Memberikan wawasan berdasarkan literatur terdahulu terkait konsep turnover intention. 2. Membantu organisasi maupun individu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat resign. 3. Merangkum dan membandingkan berbagai definisi turnover intention dari perspektif teoritis dan empiris. Dan terakhir, menyusun definisi baru yang lebih ringkas dan aplikatif berdasarkan sintesis dari definisi yang telah ada. Bagaimana para ahli mendefinisikan turnover intention? Yang pertama, menurut Mobley 1978. Turnover intention adalah niat anggota organisasi untuk berhenti dari pekerjaannya saat ini dan mencari pekerjaan lain karena ketidakpuasan terhadap situasi kerja yang ada. Kemudian, Kasemsap 2017 juga mendefinisikan turnover intention sebagai kemungkinan sukarela seorang karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya dalam kurun waktu tertentu, yang menunjukkan bahwa keputusan untuk berhenti bersifat individual dan mandiri. Selain itu, Apanan dan yang lain pernah mengatakan bahwa turnover intention mencerminkan seberapa puas, terikat, dan loyal seorang karyawan terhadap organisasinya. Sehingga ketika salah satu dari aspek tersebut menurun, kecenderungan untuk meninggalkan organisasi pun meningkat. Hal ini juga didukung dengan perkataan Susilo dan Satria, serta Kim et al., di mana tingkat turnover intention dapat menjadi indikator rendahnya loyalitas seorang pekerja terhadap organisasi tempat ia bekerja. 5. Menurut Kim et al. 2023, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, peluang kerja yang lebih baik, serta perubahan dalam situasi kehidupan pribadi, misalnya pernikahan atau relokasi, juga dapat memicu munculnya keinginan untuk keluar dari pekerjaan. Pada bagian analisis, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu yang pertama, semua definisi menekankan niat sadar untuk meninggalkan pekerjaan. Yang kedua, turnover intention dipandang sebagai proses psikologis internal. Yang ketiga, umumnya bersifat sukarela dan berorientasi pada masa depan. Perbedaannya yaitu yang pertama, beberapa definisi berfokus pada penyebab. Misalnya, ketidakpuasan kerja itu menurut Mobley, sementara yang lain pada konsekuensi psikologis dan loyalitas itu menurut Apanan. Ada yang menekankan faktor internal, motivasi, kepuasan, ada juga yang menekankan faktor eksternal seperti ekonomi, relokasi, ketidaksopanan di tempat kerja. Adapun definisi yang lebih individualistik dan ada yang melihatnya dalam konteks organisasi dan relasi sosial. Sintesis, berdasarkan tinjauan definisi, dapat disimpulkan bahwa turnover retention mencakup 1. Merupakan kesadaran dan niat pribadi untuk meninggalkan organisasi. 2. Respon terhadap kondisi kerja baik internal seperti kepuasan atau stres maupun eksternal seperti peluang kerja lain atau lingkungan kerja. Yang ketiga, aspek prediktif terhadap perilaku turnover aktual. Yang keempat, sifat sukarela dan masa depan, yaitu intensi bukan keputusan langsung. Supaya lebih mudah dalam memahami turnover intention, mari kita lihat contoh kasus berikut. Terdapat seorang staf marketing bernama Rina, di mana ia sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun nih di perusahaan fast moving consumer goods. Selama ia bekerja di sana, ia merasakan bahwa tekanan target di tempat perusahaannya sangatlah tinggi. Tuntutan dari pekerjaan pun sangat tinggi. Namun, dukungan dari atasan pun sangat minim dirasakan oleh Rina. Selain itu, karena tekanan-tekanan ini, muncullah konflik dari ranah pekerjaan dan juga ranah kehidupan pribadinya, sehingga Rina semakin merasa jenuh dan kehilangan semangat untuk bekerja. Terdapat pun perilaku Rina, seperti ia mulai membuka situs lowongan kerja secara rutin, mencari tahu reputasi perusahaan kompetitor,
Bahkan ia merasa bahwa motivasi untuk bekerjanya semakin menurun. Partisipasi dalam tim serta bagaimana ia bekerja, performanya semakin menurun. Ia tidak lagi merasa terhubung dengan budaya pekerjaannya. Melalui contoh kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa meskipun Rina belum resign, tetapi dia sudah menunjukkan tanda-tanda ingin keluar atau turnover intention. Ini adalah fase kritis bagi organisasi untuk mengambil tindakan supaya Rina sendiri tidak berpikir atau mengambil keputusan untuk benar-benar keluar. Karena bila tidak ditangani, maka dapat berujung pada turnover aktual atau sudah bukan lagi intensi. Nah, setelah mencari tahu tentang turnover intention dan memahaminya lebih dalam, kami membentuk sebuah definisi baru terkait turnover intention, di mana turnover intention adalah sebuah proses psikologis yang terus berkembang dalam diri seseorang, mencerminkan keinginan atau kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaannya. Intensi ini sendiri muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan kerja, tekanan psikologis, dan ketidaksesuaian dengan lingkungan kerja, serta berkembang melalui pengaruh berbagai faktor individu, hubungan sosial, dan kondisi organisasi yang saling berinteraksi. Maka kesimpulan akhir dari segala kajian literasi yang telah kami baca dan juga bagaimana kami menganalisis definisi-definisi yang ada adalah turnover intention bukan sekedar niat ingin resign, tetapi cerminan dari dinamika psikologis dan sosial yang kompleks di tempat kerja. Pemahaman menyeluruh terhadap konsep ini memungkinkan organisasi menyusun strategi retensi yang lebih tepat sasaran. Definisi yang disusun sendiri bersifat dinamis dan kontekstual, terbuka untuk kajian lebih lanjut dalam konteks budaya dan sektor kerja yang berbeda. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai turnover intention berdasarkan kajian-kajian literasi yang ada dan juga analisis yang telah kami lakukan. Semoga hal-hal ini dapat memperluas wawasan yang ada terkait turnover intention. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.